Dulu sebelum saya masuk itu Bank Bengkulu itu kalau mau nasabah ngaktifin kartu ATM itu pakai ini loh, pakai apa namanya, pin mailer yang digosok seperti itu. Saya bilang harusnya ini udah nggak lagi nih, pinnya udah harus di create sendiri gitu kan. Jadi tantangan yang paling besar dari semua itu adalah di SDM-nya dulu ya. Kita IT-nya tinggi, canggih segala macam, tapi di belakang itu kan ada SDM juga, ada orang juga yang mengendalikan ya. Sepanjang karir saya memang saya banyak membenahi unit-unit kerja yang kurang perform menjadi lebih baik lah, kira-kira seperti itu. Jarang saya dapat unit kerja yang bagus yang saya tahu seperti itu. Jadi kayak tukang benerin lah gitu ya. Pesan ibu saya seperti itu. Jadi dimanapun kita harus menyesuaikan menjadi orang baik. Biarin aja orang nggak harus membalas dengan kebaikan, karena nanti Tuhan yang membalas kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bersama saya Hendrik Budiman dalam program Bincang Tribun. Tribuners, kita saat ini sudah bersama narasumber spesial kita, Pelaksana Tugas Dirut Bank Bengkulu Haji Iswayudi SEMM. Apa kabar Pak Dirut? Alhamdulillah baik Pak Hendrik. Nah Pak, bisa diceritakan sedikit perjalanan karir dan kiprah seorang Iswayudi mulai berkarir di mana hingga saat ini? Ya Pak. Jadi setelah kuliah, saya sebenarnya kuliah saya itu teknik kimia, tapi D3 ya, D3 teknik kimia. Teman-teman saya banyak kerjanya bukan di perbankan, jadi banyak yang kerja di PT Pusri. Saya lulusan dari D3 teknik kimia Politeknik Sriwijaya, kalau dulu Politeknik Unsri. Nah, teman-teman saya itu kerjanya di Pertamina, Pusri dan sebagainya sesuai dengan jurusan. Tetapi saya sendiri kenapa memilih di bank, karena mungkin pengaruh organisasi juga. Saya dulu aktivis kampus, saya di ekstra kampusnya berkiprah di organisasi HMI, kemudian di kampus saya juga di himpunan mahasiswa jurusan, kemudian ketua majelis permusyawaratan mahasiswa pada saat itu. Nah, karena terbiasa berkomunikasi dengan orang, kemudian berorganisasi, sehingga setelah selesai kuliah saya itu kurang tertarik dengan kerja di pabrik seperti di Pertamina atau Pusri yang tidak berinteraksi dengan orang. Kemudian ada memang mentor saya, senior saya dulu kerja di salah satu bank. Saya sering ketemu ya, ngobrol sama beliau. Nah, ketika itu ada pembukaan di Bank Negara Indonesia waktu itu, BNI, untuk petugas di ATM Regional Center. Jadi saya kerja pertama kali itu di Bank Negara Indonesia, kurang lebih hampir 2 tahun di sana. Setelah itu di Bank BNI kurang lebih 2 tahun saya kerja di Bank Syariah Mandiri. Di Syariah Mandiri hampir 15 tahun saya. Nah, sambil itu juga saya melanjutkan S1 saya di jurusan ekonomi di salah satu universitas swasta di Palembang, Universitas Kadar Bangsa waktu itu. Kemudian selama 15 tahun tersebut saya pernah bertugas mulai dari bawah. Saya Mas Hendrik, saya masuknya itu di kalau di bank sebelumnya itu saya petugas ATM ya, petugas ATM udah 2 tahun. Kemudian di Bank Syariah Mandiri saya dari bawah. Pertama saya itu pelaksana back office. Back office itu sebagai accounting lah, seperti itu ya, umum segala macam rangkap. Kemudian naik lagi setiap 2 tahun, saya sering naik tuh.
2 tahun saya naik menjadi operasional officer. Kalau di Bank Bengkulu kasih off lah seperti itu. Kemudian dari sana saya ditawarin untuk ikut serta membuka cabang Pangkal Pinang waktu itu di Bangka Belitung. Saya menjadi manajer operasional. Nah, saya lihat kegiatan atau pekerjaan operasional ini kan agak monoton ya, karena dia yang ya pekerjaan rutin sebenarnya. Kemudian saya pindah mencoba menjadi ke bisnis. Saya menjadi manajer marketing pemasaran. Kemudian saya pernah jadi kepala KCP di Belitung. Jadi di kantor yang sama, cuman di KCP-nya di Belitung. Setelah itu saya menjadi kepala KCP di Tanjung Enim, kemudian saya menjadi kepala cabang Syariah Mandiri di Bengkulu. Nah, itulah mulai perkenalan saya dengan Bank Bengkulu. Nah, karena keberhasilan saya, mungkin dilihat itu saya dipromosiin jadi area manajer Bank Syariah Mandiri di Kaltim. Jadi membawahi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dia berdomisili di Balikpapan. Kurang lebih nggak sampai 1 tahun seperti itu. Nggak sampai 1 tahun saya pindah ke Bank Bengkulu. Bank Bengkulu, saya wakil pemimpin divisi dulu waktu itu, wakil pemimpin divisi pemasaran dan kredit. Karena waktu itu pemasaran dan kredit masih digabung. Kemudian sekitar beberapa bulan divisinya dipecah menjadi divisi pemasaran dan divisi kredit. Saya kepala divisi pertama, divisi pemasaran. Nah, kemudian juga saya sempat memimpin cabang utama. Setelah itu saya menjadi kepala divisi lagi, divisi credit risk. Kemudian di tahun 2024 saya menjadi direktur bisnis. Direktur bisnis jalan setahun. Kemudian di Maret 2025 saya ditugaskan melangkap menjadi PLT Dirut sampai dengan sekarang. Kurang lebih seperti itu perjalanan singkatnya. Jadi sepanjang karir saya memang saya banyak mebenahi unit-unit kerja yang kurang perform menjadi lebih baik lah, kira-kira seperti itu. Jarang saya dapat unit kerja yang bagus yang saya tahu seperti itu. Jadi kayak tukang benerin lah gitu ya. Di Bangka, di Belitung, di Tanjung Enim seperti itu juga, termasuk dulu di Bank Syariah Mandiri Bengkulu, Balikpapan dan sebagainya. Jadi perjalanan karirnya seperti itu kurang lebih. Oke, Pak Dir, apa sih cita-cita dari awal? Apa memang terbesit memang mau menjadi seorang banker? Saya itu sebenarnya ya seperti cita-cita orang pada umumnya ya dulu. Kalau orang kampung tuh maunya jadi dokter, mau jadi itu. Cuman karena saya itu tinggal di desa, jadi kita nggak tahu kuliah itu arahnya mau kemana gitu kan. Nah, kebetulan saya walaupun SMP SMA-nya itu di kampung, tapi saya itu sering dapat juara umum gitu kan. Guru saya itu bilang, "Yud, nanti kamu masuk ini aja, kimia aja, karena nilai-nilai eksakta kamu tinggi, nilai fisika, kimia, matematika gitu kan." Ya udah, saya masuk teknik kimia. Nah, masuk teknik kimia itu saya nggak paham gitu kan, nggak paham untuk apa sih gitu kan. Saya nggak tahu jalurnya kira-kira seperti itu. Jadi cita-cita awalnya seperti itu. Tapi ketika ada adik saya mau nanya ke saya, ini Kak, saya mau kuliah di mana? Saya bilang teknik kimia. Nanti kamu bisa kerja di Pertamina, di Pusri seperti itu. Dan memang betul. Di beliau suami istri jadi pegawai Pertamina. Kalau saya memang karena dari awalnya itu bukan niatan ke sana, jadi saya mengalir aja apa yang itu. Dan yang paling banyak mempengaruhi saya itu adalah organisasi gitu kira-kira. Jadi organisasi itu yang membuat saya itu menjadi sesuatu lah gitu. Mungkin kalau nggak masuk organisasi mahasiswa baik internal maupun eksternal, nggak masuk HMI, nggak ikut di BEM, saya ya jadi betul-betul mahasiswa yang kutu buku
gitu kan. Ya paling jadi dosen atau jadi peneliti lah kira-kira seperti itu. Yang kerjaannya dari kampus ke rumah, kampus ke rumah seperti itu. Jadi cita-cita awalnya bukan seperti itu. Pak Dir, siapa sih support system seorang Iswayudi di puncak karir saat ini? Sepanjang karir saya sebenarnya yang paling mendukung saya itu orang tua saya, terutama ibu saya gitu kan. Dulu ketika ibu masih ada, bapak masih ada, terutama ibu ya. Kalau seandainya saya ada mau tes apa gitu kan, mau ada ujian atau apa, itu pasti cukup nelpon aja tuh udah lancar aja gitu kan, karena kita merasa memang didoakan sama beliau. Jadi kadang saya telepon, mak saya mau ini, oh iya katanya, nggak diminta juga didoain gitu kan. Jadi setiap melangkah itu ya pasti saya bilang sama ibu. Nah, cuman 2020 ibu saya udah tidak ada lagi, beliau udah almarhumah ya. Ya support system saya keluarga sih, istri dan anak-anak saya, itu aja yang membuat saya harus lebih baik lagi. Kemudian juga selain dari istri dan anak-anak dan keluarga besar saya yang membuat saya termotivasi untuk terus maju, itulah adik-adik binaan saya di organisasi, di HMI terutama seperti itu. Jadi saya pengen apa yang saya alamin dulu, kesusahan saya, kesulitan saya kepada anak-anak saya, kepada adik-adik saya, itu nggak mereka rasakan lagi. Jadi mereka fokus untuk mengembangkan diri. Jadi kalau mau kuliah, mau jadi apa tuh nggak bingung lagi gitu kan. Udah dari awal udah tahu, kalau kamu mau kerja di sini nih kamu harus jalanin ini gitu kan. Jadi jangan sampai bingung sendiri. Kita kan kalau nggak ada mentor, nggak ada arahan, kadang-kadang bingung. Yang penting ambil aja gitu, ada kegiatan seperti itu, Mas Henry. Pak Dir, adakah pesan khusus dari orang tua yang masih diingat dan yang terus ditanamkan di kehidupan sehari-hari? Ya, dari orang tua saya, ibu saya, bapak saya kan seorang guru, ibu saya juga ibu rumah tangga. Yang pertama, dimanapun berada itu harus menjadi orang yang jujur, itu saja. Kemudian menjadi orang yang baik, walaupun kadang-kadang kebaikan kita itu tidak dibalas dengan kebaikan juga. Jadi pesan ibu saya seperti itu. Jadi dimanapun kita harus menyesuaikan, menjadi orang baik. Biarin aja orang nggak harus membalas dengan kebaikan, karena nanti Tuhan yang membalas kebaikan. Dan itu rasanya sangat sudah saya sering temuin. Jadi kadang-kadang yang kita bantu, kita baik ya belum tentu dari orang tersebut. Nanti ada orang yang tanpa kita duga-duga bantu kita, bisa jadi itu karena kebaikan-kebaikan kita yang dulu. Jadi intinya ketika kita mau berbuat baik itu jangan pikirin timbal baliknya. Itu biar Allah aja nanti yang membalasnya, kira-kira seperti itu. Dari tempat atau dari suasana, dari orang yang tidak terduga nanti, seperti itu kira-kira. Nah Pak Dir, kini usia Bank Bengkulu sudah menginjak 55 tahun. Prestasi apa yang menurut Anda paling signifikan terutama dalam kepemimpinan Pak Dir? Jadi menurut saya ya, selama 2 tahun memimpin Bank Bengkulu ini, yang pertama kita di akhir tahun 2024 kemarin itu untuk pertama kalinya Bank Bengkulu masuk menjadi bank di atas, kalau dikelompokkan di salah satu majalah Infobank yang untuk kategorisasi penilaian itu, bank yang beraset di atas 10 triliun ya. Nah ini loncatan penting karena bertahun-tahun kita menjadi bank yang asetnya di bawah 10T. Bank yang beraset di bawah 10T itu BPD cuma ada 3, salah satunya Bank Bengkulu. Jadi kalau ada dapat penghargaan itu terasa hambar karena udah pasti juara 3 gitu kan. Juara 1 pun kontestannya cuma 3.
Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di tahun 2025 kemarin kita untuk pertama kalinya dapat mencapai laba di atas 147 miliar yang unaudited, dan setelah diaudited itu 135 lebih. Ini yang loncatan-loncatan terbesar. Ini sangat penting karena dengan modal inti tertentu itu bank kita harus mempunyai laba sekian sehingga nanti ROE-nya itu, return on equity-nya itu sesuai dengan standar minimal di pasar, sehingga mitra-mitra kita percaya ini kalau invest di Bank Bengkulu, menjadi mitra Bank Bengkulu, ini bank ini profitable kira-kira seperti itu. Belum lagi memang penghargaan-penghargaan lain yang memang sering kita terima, misalnya 25 tahun kita menjadi bank yang sangat bagus. Kemudian juga tahun kemarin kita juga dapat penghargaan nasional dari Bank Indonesia. Kita dapat 2 kategori. Dari kategori yang pertama dari BI PAS kalau nggak salah, yang kedua mengenai pelaporan. Oke. Pak Dir, bagaimana Bank Bengkulu beradaptasi di era digital dan tren perbankan modern? Jadi kemarin di ulang tahun sudah saya sampaikan bahwa memang untuk beradaptasi di era sekarang kita mau nggak mau harus menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Saya cerita bahwa Bank Bengkulu ini di awal-awalnya memang tujuannya adalah mensupport sistem untuk kas daerah. Jadi dulu awal-awalnya sama Pemda itu memang kita kasirnya, gitu ya, kasnya daerah. Dan mungkin juga dulu kita monopoli, belum ada misalnya bank yang mau ngasih kredit cuma Bank Bengkulu untuk PNS gitu kan, untuk kontraktornya juga. Tapi semakin ke sini ternyata ini market yang menggiurkan bagi semua bank, sehingga bank-bank nasional pun masuk. Mereka untuk meminjamkan ke PNS-PNS daerah. Itu yang harus kita sikapi bersama sebagai insan Bank Bengkulu. Makanya Bank Bengkulu di tengah persaingan tersebut harus pertama SDM-nya harus meningkatkan kompetensinya, ya. Harus paham dengan kredit di luar kredit PNS, kredit UMKM, kredit komersial, yang lain itu. Kalau kredit yang di luar PNS kan case-nya beda-beda, itu harus mempunyai skill yang mumpuni karena setiap case nasabah analisanya juga beda gitu kan. Kemudian selain daripada itu SDM Bank Bengkulu juga harus mempunyai jiwa melayani. Nggak ada seperti dulu mungkin kita duduk-duduk aja orang yang perlu dengan kita. Kalau sekarang nggak, kita harus turun dari Menara Gading, kita harus jemput bola, ya. Bagaimana kita lihat seperti bank-bank lain itu mendatangi nasabah, kadang-kadang nggak kenal waktu, ya. Mindset seperti itu udah harus kita rubah. Kemudian juga produk-produk Bank Bengkulu dari sisi produk juga udah harus menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jadi tidak bisa lagi kita seperti dulu jualannya produk sentris, ya, kayak orang jual panci yang dari rumah ke rumah gitu kan, nasabahnya entah butuh apa pokoknya dia jual panci, nggak bisa. Ini sudah 1 atau 2 dekade terakhir itu customer sentris. Nasabah butuhnya apa, ya kita buat produknya gitu, seperti itu. Nah, Bank Bengkulu juga harus itu. Masyarakat butuh apa gitu kan, ya kita harus mengadakan riset sehingga produk itu bisa kita buat untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Kemudian yang selanjutnya adalah infrastruktur, ya. Infrastruktur itu yang terutama untuk pelayanan dasar, misalnya IT, ya. IT itu ya mobile banking itu udah keharusan lah, ya. Nggak ada pilihan lain itu.
rasanya bank kalau udah nggak ada mobile banking nggak ada yang mau, susah lah mungkin, walaupun ada yang mau susah untuk berkembang. Kemudian ATM-nya harus ditingkatkan dan sebagainya. Nah, selain daripada itu nanti Bank Bengkulu juga harus menyesuaikan dengan infrastruktur gedung dan sebagainya, mungkin udah harus dirapikan sehingga standarnya sama. Jangan sampai kantor-kantornya kantor yang ini beda, pengalaman nasabah itu nggak sama, experience-nya sama. Mas Henry bisa lihat kalau misalnya kita datang ke bank-bank nasional, Bank Himbara ya, view-nya kan sama kan, dari luar sama, oh dilihat ininya sama, standar lah kira-kira begitu. Begitupun pelayanannya gitu kan, udah standar seperti itu. Nah, nanti yang kita harapkan dari Bank Bengkulu seperti itu. Jadi sudah bank lokal tapi standar pelayanan kemudian produknya sudah menasional, kira-kira seperti itu. Pak Dir, bagaimana Bank Bengkulu mendukung UMKM dan sektor produktif di Bengkulu, lagi sektor kreatif yang saat ini? Jadi Bank Bengkulu itu punya produk, pertama dari sisi produk pinjaman ya, produk pinjaman kita juga menyalurkan KUR. Jadi ini sebagai program pemerintah kita menyalurkan KUR, kita setiap tahun itu kurang lebih 100 miliar menyalurkan KUR kepada UMKM. KUR ini kenapa diminati masyarakat, karena bunganya rendah kan, bersubsidi ya, sekitar 6% ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya UMKM-nya sudah naik kelas, kita udah punya kredit mikro sendiri di luar KUR, tapi bunganya tidak disubsidi ya, seperti itu. Jadi Bank Bengkulu sangat concern sekali dengan kredit produktif ini karena multiplier efeknya. Tapi harus diingat Mas Hendri, kalau untuk di Provinsi Bengkulu, walaupun kreditnya bukan kredit produktif yang tercatat, misalnya kayak PNS itu ya, PNS itu kan kita catat sebagai kredit multiguna, masuknya konsumer. Tapi konsumer di Provinsi Bengkulu menurut pengamatan saya beda dengan konsumer mungkin yang di kota-kota besar. Jadi kalau misalnya di kota besar itu memang mereka beli rumah, misalnya beli mobil untuk gaya hidup lah segala macam. Tapi kalau sepengamatan saya, PNS di Provinsi Bengkulu ini mereka sebenarnya ujungnya untuk kegiatan produktif juga. Rata-rata PNS itu beli kebun sawit, ya kebun kopi gitu kan. Kemudian hasil dari kebun itu yang sama dengan gajinya tadi gitu. Jadi kalau seandainya mereka nggak pinjam, ya mereka cuman habis aja gitu kan. Tapi kalau mereka belikan kebun, misalnya PNS baru nih beli pinjam di Bank Bengkulu 300 sampai 400 juta. Nanti kan dia dapat sawit mungkin bisa 2 sampai 3 hektar gitu kan, bisa 4 hektar. Nah, uang untuk angsurannya bisa dari itu juga, walaupun sebenarnya gajinya dipotong, tapi hasil dari sawit itu. Cuman di ujungnya dia dapat aset sawit. Coba bayangin kalau seandainya nggak pinjam, dia sama aja sampai itu, cuman dia nggak dapat apa-apa. Itu jadi efek pinjaman itu baik produktif maupun konsumtif, ya itu membantu perekonomian daerah. Apalagi kalau produktif ya, produktif kan multiplier efeknya lebih banyak, seperti itu. Oke. Pak Dir, tantangan terbesar yang dihadapi selama memimpin Bank Bengkulu bagaimana? SDM. Ya. Jadi sebenarnya ini sudah jadi temuan OJK juga bahwa memang SDM di Bank Bengkulu ini perlu di-upgrade, perlu kompetensinya ditingkatkan. Ya. Apalagi saya pernah bekerja di Bank Nasional, terasa betul bahwa perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada. Ya. Mindsetnya harus dirubah. Itu tadi kompetensinya, soft skillnya gitu harus ditingkatkan. Kemudian kemauannya untuk melayaninya harus ditimbulkan sehingga bank ini bisa kinerjanya semakin baik ke depan.
Jadi tantangan yang paling besar dari semua itu adalah di SDM-nya dulu, ya. Kita IT-nya tinggi, canggih segala macam, tapi di belakang itu kan ada SDM juga, ada orang juga yang mengendalikan, ya. Kantornya bagus, itu di belakang itu ada orang juga yang harus melayani dengan baik, kira-kira seperti itu. Itu tantangannya ya kerja di Bank Bengkulu terutama, ya. Pak Dir, kalau strategi nih Pak dalam menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah seperti apa itu ke depannya? Pertama, untuk menjaga loyalitas nasabah itu yang pertama adalah kita meningkatkan pelayanan, ya. Jadi udah mulai kita lakukan perubahan-perubahan walaupun dari hal-hal yang kecil, ya. Misalnya bagaimana kita mengaturin supaya nggak terlalu lama ngantre misalnya. Dulu sebelum saya masuk itu Bank Bengkulu itu kalau mau nasabah ngaktifin kartu ATM itu pakai ini loh, pakai apa namanya, pin mailer yang digosok seperti itu. Saya bilang harusnya ini udah nggak lagi nih, pinnya udah harus di create sendiri gitu kan. Nah, dampaknya apa? Jadi kalau pakai pin mailer itu kan bisa dibuka oleh pegawai, ada potensi fraud. Sama juga banyak yang nggak mengaktifkan gitu kan, seperti itu. Kemudian juga jadi pertama itu pelayanan, keandalan IT kita, ya, serta infrastruktur kita supaya lebih nyaman. Jadi nasabah itu merasa bagaimana misalnya kalau mau gunakan ATM-nya tersedia dengan baik supaya nasabah loyal. Sehingga mereka kalau habis gajian, wah ini susah nih di Bank Bengkulu, pindahin ke bank lain gitu kan. Karena apa? Karena kalau uangnya masih tetap di rekening Bank Bengkulu, nariknya susah, transaksinya lemot segala macam, ya. Kemudian kita untuk IT kita, ya, selain dari handal, nggak lemot kayak itu, kita selalu mengantisipasi serangan-serangan cyber, ya. Jadi kita akan lakukan tes-tes yang rutin kehandalan IT kita supaya nasabah selain nyaman juga merasa aman, ya. Kita edukasi ke nasabah juga terus menerus karena penipuan semakin banyak, ya. Jadi IT ini semakin canggih juga semakin banyak yang nipu-nipu gitu kan. Jadi kita buat ada call center Bank Bengkulu, kemudian ada WA resmi dan sebagainya. Jadi nasabah kalau seandainya terjadi apa-apa, dia nggak bingung lagi ngadunya. So, ada call centernya. Kalau dulu kan bingung. Kalau seandainya ada trouble nanti nunggu hari Senin gitu dan sebagainya. Jadi pelayanan, kemudian kehandalan IT dan infrastruktur itu kunci menurut saya untuk bagaimana nasabah ini loyal dan yakin dengan Bank Bengkulu. Pak Dir, bagaimana di kepemimpinan Pak Dirut sendiri menghapus stigma bahwa Bank Bengkulu itu banknya ASN, terutama masyarakat kita untuk melakukan pinjaman? Ya, memang menghapus stigma ini kan bukan sesuatu yang mudah karena bertahun-tahun tadi saya cerita juga Bank Bengkulu memang melayani ASN. Nah, untuk menghapusnya ini pertama saya sudah minta ke divisi perencanaan agar kita menambah unit-unit pelayanan sehingga nasabah-nasabah non ASN ini bisa kita layani dengan baik, ya. Apalagi di Kota Bengkulu ada satu cabang utama yang numpuk di sana, ASN kota maupun provinsi ketika awal bulan itu numpuk di sana, ya. Nah, supaya mereka ini tidak terlalu numpuk, ya jangan banyak manual lagi. Dulu kalau 3 hari pertama itu pasti nggak bisa ngelayan yang lain, karena PNS-nya, bendaharanya itu datang semua, gajian manual. Kalau sekarang kan sudah ada SP2D online, ya, SIPD namanya. Jadi bendahara nggak perlu datang lagi, kita masih bisa melayani. Jadi kita pemekaran unit kerja sehingga ada unit kerja yang
bisa melayani nasabah non ASN. Kemudian kita juga sudah punya pelayanan atau counter layanan prioritas itu untuk nasabah-nasabah yang saldonya 500 juta ke atas. Itu tanpa antre, kemudian kita bisa pick up service dan sebagainya. Nah, ini stigma ini sudah saya coba terapkan dengan beberapa strategi, termasuk juga kepada seluruh SDM Bank Bengkulu ya, agar memang sudah mencari pangsa pasar lain tanpa meninggalkan pangsa pasar yang sudah ada. Seperti itu. Jadi strateginya seperti itu, disiapin dulu SDM-nya, produknya, layanannya, sehingga termasuk tadi unit kantornya, sehingga yang non ASN bisa kita layani ya. Seperti itu. Oke, Pak Dir, adakah kisah inspiratif dari seorang nasabah non ASN yang terbantukan dengan program pinjaman dari Bank Bengkulu? Nah, ini yang sebenarnya kita banyak mungkin yang nasabah UMKM yang sudah kita bantu. Cuman Bank Bengkulu ini kadang-kadang kurang kreatif untuk mengemasnya gitu ya. Di beberapa event itu memang nasabah kur kita gitu ya, itu sering menyampaikan bahwa ucapan terima kasih ke Bank Bengkulu karena sudah dibantu dengan program-program pinjaman, kemudian ditambah lagi bantuan-bantuan yang di luar program juga. Cuman nanti ke depan ini akan kita lebih dokumentasikan dengan baik. Akan kita buat semacam betul-betul terdata dengan baik, kemudian kita jadi binaan kita, kira-kira seperti itu. Jadi nasabah UMKM Bank Bengkulu ini dapat menjadi influencer bagi Bank Bengkulu. Bahwa Bank Bengkulu ini ada loh, bukan cuman PNS saja, ini juga ada ngasih kur gitu kan. Ya itu tadi saya bilang 100 miliar loh tiap tahun, itu yang kur aja. Yang non kurnya juga ada gitu. Ada pengusaha kopi, sayur dan sebagainya. Itu banyak, tapi mungkin saya nggak ingat yang paling bercerita gitu, kira-kira seperti itu. Tapi seingat saya di beberapa event sering kali mereka menyampaikan kisah-kisah mereka mengenai bantuan dari kredit UMKM dari Bank Bengkulu. Pak Dir, apa sih visi Bank Bengkulu 5 atau 10 tahun ke depan, terutama dalam kepemimpinan Pak? Jadi visi saya sebenarnya, saya nggak punya visi pribadi ya, karena visi saya ya visi bank sebenarnya gitu, biar nggak bias ya. Jadi Bank Bengkulu itu di tahun kemarin sudah merubah visi misinya ya, menjadi bank pelayan terbaik. Walaupun ini sebenarnya sudah digaungkan dari dulu oleh bank-bank nasional ya, melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan hati dan sebagainya. Jadi kita sudah ketok palu bahwa Bank Bengkulu harus menjadi bank pelayan terbaik. Artinya apa? Ketika orang menyebut Bank Bengkulu itu menyebut perbankan, bank apa yang top of mind-nya Bank Bengkulu. Dan yang kedua bukan cuman sebagai yang paling diingat, tetapi paling digunakan gitu. Mungkin orang udah banyak tahu ini kalau ini bank apa, Bank Bengkulu, tapi ketika ditanya menggunakan Bank Bengkulu belum tentu. Nah, untuk itulah kita akan menjadi bank yang melayani dengan baik, menjadi bank pelayan terbaik bagi masyarakat Provinsi Bengkulu ya. Sehingga kita 10 tahun lagi ya, 5 tahun lagi bisa menjadi local champion. Kalau kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bank Bengkulu harus menjadi juara di buminya sendiri, di provinsinya. Kita saat ini Bank Bengkulu bukan bank yang terbesar di Provinsi Bengkulu, kita yang kedua. Ininya kita harus rebut ini karena ini wilayah kita, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Dirut, ini yang selalu kami tanyakan ke narasumber kami lah. Apa arti seorang pemimpin menurut Pak Iswahyudi?
Jadi ada filosofinya. Sebenarnya kalau di Bank Bengkulu ya, ini termasuk juga kalau bagi teman-teman pegawai yang menonton. Saya dulu kerja di salah satu bank nasional itu banyak yang tulis di ini pimpinan Bank Bengkulu misalnya. Dengan pemimpin Bank Bengkulu. Nah, kita itu konsepnya sebenarnya Bank Bengkulu itu pemimpin cabang, pemimpin bagian, pemimpin divisi gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa beda pimpinan dengan pemimpin? Jadi kalau pemimpin itu dia yang bukan hanya memerintah ya. Kalau bos itu kan merintah gitu kan. Ini tapi kalau pemimpin itu dia yang mencontohkan, dia yang memberi arah sekaligus menjadi inspirasi bagi yang lain. Ya. Bukan kalau pimpinan dia hanya kecenderungan merintah gitu. Itu yang harus dipahamin seluruh insan Bank Bengkulu. Dan bagi saya pribadi seperti itu. Jadi ketika saya jadi pemimpin, saya harus mencontohkan yang terdepan, harus menginspirasi ya. Apa-apa yang saya sampaikan harus menjadi inspirasi, menjadi cita-cita bagi kita seperti itu. Ya, nggak boleh pimpinan cuman ini kalian harus bekerja keras gitu kan, kita enggak gitu. Kalian harus gini enggak. Itu pimpinan gitu. Jadi konsep Bank Bengkulu itu dan konsep saya pribadi udah bener. Kita itu jadi pemimpin. Jadi kalau cabang, pemimpin cabang, ya pemimpin cabang harus turun ke bawah. Jangan sampai pemimpin cabangnya justru yang paling sering terlambat, duduk-duduk saja gitu kan. Kalau dengan nasabah suruh cari nasabah tapi anak buahnya aja yang disuruh, kepala cabangnya nggak pernah duduk aja di kantor gitu kan. Seperti itulah kira-kira. Jadi bagi saya ketika kita bisa menginspirasi, mencontohkan sesuatu yang baik, itu kita udah jadi pemimpin sebenarnya. Oke, terakhir nih Pak Dirut, di usia ke-55 tahun Bank Bengkulu, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Provinsi Bengkulu? Saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, yang pertama bahwa jangan pernah lelah untuk mencintai Bank Bengkulu, karena Bapak Ibu masyarakat Provinsi Bengkulu harus membaca sejarah. Bank Bengkulu ini lahir karena lahirnya Provinsi Bengkulu. Tadi saya ziarah ke pendiri Bank Bengkulu, Pak Mohtar Ashari. Itu dibacakan riwayat hidupnya bahwa beliau salah satu presidium pendiri Provinsi Bengkulu, dan berdirinya Bank Bengkulu karena salah satu syarat pendirian Provinsi Bengkulu waktu itu. Jadi walaupun banyak bank lain, itu Bank Bengkulu harus minimal satu dipegang rekeningnya gitu. Nggak boleh orang Bengkulu, masyarakat Provinsi Bengkulu tidak punya rekening Bank Bengkulu. Yang kedua, kami Bank Bengkulu berkomitmen akan terus meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan, mengupgrade diri sehingga masyarakat semakin mencintai Bank Bengkulu ini. Jadi jangan ragu-ragu, ayo sebagai orang Bengkulu harus punya rekening di Bank Bengkulu. Kalau ada yang kurang, pelayanan yang kurang, itu silahkan sampaikan kepada saya. Bisa melalui IG-nya Bank Bengkulu. Mungkin ke depan saya akan membuat pengaduan gitu seperti Pak Gubernur ya. Nanti saya lagi coba ini sehingga masyarakat bisa mengadu ke langsung, misalnya ada pelayanan yang kurang dan sebagainya. Jadi poinnya adalah kami akan berbenah, kami akan menjadi bank kebanggaan masyarakat Provinsi Bengkulu, setara dengan pelayanan-pelayanan bank nasional lainnya. Kita boleh lokal, tetapi kita memberikan pelayanan yang terbaik sejajar dengan bank nasional lainnya. Itu saja mungkin. Nah, Tribuners, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan Bapak Pelaksana Tugas Direktur Bank Bengkulu, Bapak Iswahyudi, bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.